Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaulah pemilik segala ketentuan. Kau pulalah yang akan melihat kami, siapa saja yang tetap berada di jalanmu. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Tidak ada baiknya sangka buruk. Makin kau sangka buruk, makin tidak bisa tentram hatimu. Makin kau sangka buruk, makin sengsara. Ya Rab, makin kau sangka buruk, kami di sini. Saksikan kami. Kami hanya mampu menyampaikan. Kaulah sebaik-baik pemberi hidayah. Di saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul di langit bintang yang dinamakan oleh orang Yahudi namanya bintang Ahmad. Karena ada sifat-sifat Rasul di buku At-Taurat dan Al-Injil, dan orang Yahudi percaya akan muncul Nabi itu. Tapi mereka mengharapkan Nabi itu turunnya dan datangnya dari orang Yahudi sendiri, bukan dari Makkah. Seolah-olah Allah memberikan tanda dan berita kepada seluruh manusia. Wahai manusia, telah datang yang membawa cahaya kepada Allah. Wahai manusia, telah datang yang membawa anda selamat dunia akhirat. Wahai manusia, telah datang orang-orang yang membawa dari kegelapan kepada cahaya, dari kezaliman kepada adil, dari kebohongan kepada jujur, dari khianat kepada amanat, dari hancuran menjadi bersatuan. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat ditusuk orang tidak dikenal adalah hal yang dianggapnya belum seberapa dari yang pernah dilalui Nabi. Inilah guru kita, Syekh Ali Jaber. 8 tahun ketika Allah izinkan Fath Makkah, kemerdekaan kota Makkah, kebebasan kota Makkah, Rasulullah SAW bisa masuk ke kota Makkah di atas untannya sambil membaca, dan dia ingat ini anugerah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
masuk kota Makkah, dia tundukkan kepalanya sambil membaca ayat-ayat tadi. Dan Rasulullah SAW meneteskan air mata. Betapa rasa rindu Rasulullah SAW ke kota Makkah. Dan kesempatan Nabi Muhammad menjadi pemimpin kota Makkah. Nabi Muhammad menjadi pentanggungjawab di kota Makkah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin di kota Makkah. Nabi Muhammad menjadi penguasa di kota Makkah. Dia berdiri di atas pintu Ka'bah. Posisi Nabi SAW tinggi. Dan Allah yang meninggikan Nabi Muhammad SAW. Semua kalangan Quraisy berada di bawahnya. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Apa yang kira-kira kalian fikirkan saat ini? Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, akhun karim wa ibnu akhin karim. Mu adalah saudara kami dari anak saudara kami. Begitu kata indah dan ucapan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW walaupun dalam kesempatan bisa balas dendam, bisa paling tidak menghukum orang-orang yang selama ini menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW menjawab, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, kalian telah dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah balas dendam. Wa kana la yantasiru li nafsi. Tidak pernah marah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika di Madinah ada sekelompok Yahudi datang ingin bertemu dengan Rasulullah dan mereka mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum. Dan sudah jelas arti kata assalamu alaikum. Artinya al-maut bagimu, kematian bagimu wahai Muhammad. Siti Aisyah mendengar ucapan orang Yahudi dan Siti Aisyah sakit hati. Dan dia membalas, wa alaikumussamu wal la'nah. Kalianlah yang mati dan kalian dilaknati oleh Allah. Kata Rasulullah SAW sambil senyum sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, jangan begitu. Tapi cukup berkata, wa'alaikum. Wa'alaikum. Artinya kalau ucapan mereka punya niat baik, kembalilah kepada mereka. Kalau punya niat buruk, kembali pula juga kepada mereka. Tanpa mengucapkan kata kasar, tanpa mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap keluarga besar Hijrah Fest ini kita mewujudkan hijrah akhlak. Hijrah dari akhlak jahiliyah kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah imam kita. Nabi Muhammad teladan kita. Nabi Muhammad figur kita. Dan kita semestinya mampu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang berkata, Nabi Muhammad kan sudah mendapatkan langsung dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung dididik oleh Allah, makanya begitu layak dan fantas menjadi nabi yang mulia akhlaknya. Dan selalu saya menjawab, sederhana. Kalau kita tidak mampu meniru akhlak Nabi Muhammad secara keseluruhan, paling tidak jaga dua hal. Jujur dan jangan berbohong. Itulah inti daripada kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Walau kana mazihan, walaupun Rasulullah bercanda, tidak pernah berbohong. Ada seorang wanita sudah usia, sudah tua, dia datang bertemu Rasul, ya Rasulullah, doakan aku menjadi ahli surga. Rasulullah menjawab, tidak ada ahli surga yang masuk surga orang yang sudah tua. Nangis seorang ibu. Berarti saya tidak bisa masuk surga. Dan Rasulullah SAW bercanda. Tapi tujuan bercandaan Rasulullah SAW memang betul. Tidak ada yang sudah tua masuk surga. Karena semuanya akan dikembalikan oleh Allah rata-rata di usia muda menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Salam, seorang Yahudi sebelum dia Islam,
Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dan tiba di kota Madinah, Abdullah bin Salam melihat kota Madinah, semua penduduk kota Madinah semuanya menyambut Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Kata Abdullah bin Salam, di waktu itu masih dia Yahudi. Dia begitu mempandangi wajah Nabi Muhammad. Kata Abdullah bin Salam, wallahi inna hadzal wajha laysa biwajhi kadzdzab. Ini wajah bukan wajah orang-orang yang dusta atau orang yang berbohong. Terlihat dari penampilannya Nabi Muhammad SAW, bukan orang-orang yang suka berbohong. Jamaah sekalian, inti daripada akhlak Nabi Muhammad SAW adalah jujur dan jangan sekali-kali berbohong. Mohon maaf, kita terlalu gampang berbohong. Sederhana sekali. Pas orang telefon kita, mungkin kita tidak ingin berbicara dengan dia, ada orang lain mengangkat. Di mana mas? Oh, lagi dah ada. Lagi dah ada di rumah. Lagi dah ada di tempat, padahal dia ada di samping HP-nya. Kenapa kita terpaksa untuk berbohong? Walaupun kita berbagai macam alasan, tidak diizinkan untuk berbohong, dan berbohong itu dosa besar, bukan dosa kecil. Hal yang biasa dalam sehari-hari kita. Kita ingin meniru Nabi Muhammad SAW, tapi mohon maaf, dalam rumah tangga kita saja, kita suka berbohong. Bersama anak-anak kita, bersama lingkungan keluarga kita. Bagaimana kita bisa ingin meniru akhlak Nabi Muhammad SAW? Belum lagi yang lebih besar dalam perdagangan, dan juga apalagi dalam memimpin negara atau menjalani sebuah tugas. Kalau hal yang kecil bisa menjadi kebiasaan berbohong, apalagi menjadi hal yang besar. Makanya jamaah sekalian, kalau kita ingin meniru akhlak Nabi Muhammad SAW, obati sifat bohong di dalam diri kita. Obati itu, atasi. Jangan berbohong apapun alasannya dan apapun kejadiannya. Selalu ucapkan kata yang jujur. Dan kita ingat, kenapa saya mau jadi orang yang jujur? Karena saya ingin meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.